kembali lagi di podcast Ngobok, ngobrol bareng dokter dari Sehat Q. Masih bersama gue, Abi. Sekarang bintang tamunya masih sama ya? Iya, masih sama. Dan dokter Eni. Halo, keluarga Sehat Q semua. Nah, kali ini kita akan bahas seputar masalah yang banyak dialami oleh orang Indonesia nih, terutama nih, yaitu asam lambung naik gitu. Nah, langsung aja ke topiknya ini. Sebenarnya kan banyak orang yang sering salah kaprah nih, ada asam lambung naik, ada emah, ada GERD segala macam gitu-gitu. Nah, pertanyaan gue adalah sebenarnya apa sih asam lambung naik itu? Oke. Asam lambung, jadi aku jelasin sendiri tentang asam lambungnya dulu ya. Asam lambung itu kan sebenarnya isinya tuh kayak asam klorida. Nah, sebenarnya asam lambung itu ada fungsinya loh. Meskipun misalnya bisa nyebabin penyakit, asam lambung itu sendiri fungsinya untuk mencerna makanan, kemudian untuk membunuh bakteri, untuk memecah makanan, dan menyerap nutrisi juga. Tetapi kalau misalnya asam lambungnya tinggi, nah itu bisa bersifat korosif atau erosif juga gitu, bisa melukai kayak gitu. Nah, asam lambung naik itu adalah kondisi di mana ketika asam lambungnya harusnya ada di lambung, itu malah naik ke kerongkongan kayak gitu. Jadi ketika produksi asam lambung berlebihan gitu atau gimana gitu, jadi naik ke kerongkongan. Bener, gitu, naik ke kerongkongan. Nah, itu sebenarnya pemicunya apa sih? Kan kalau misalnya kita lihat nih apa yang banyak ada di masyarakat, kayak contohnya makanan pedas lah segala macam gitu. Sebenarnya pemicu pastinya itu asam lambung apa sih? Apa emang ada banyak pemicunya sampai tuh hampir semua orang nyebutnya bisa beda-beda gitu? Penyebab asam lambung sendiri itu sebenarnya pemicunya banyak sih. Bisa karena tadi makanan-makanan, misalnya makanan pedas, kemudian makanan yang berlemak, makanan yang diolah, kemudian makanan yang diproses juga, kemudian makanan yang berminyak itu juga bisa. Atau ada juga dari gaya hidup, misalnya dia merokok, kemudian konsumsi alkohol kayak gitu, itu bisa juga. Atau bisa juga karena kehamilan, misalnya suatu kondisi tertentu ya, misalnya kehamilan atau lansia juga bisa kayak gitu. Jadi beberapa pemicu itu tuh bisa ngaruh ke produksi asam lambung atau gimana gitu? Jadi langsung naik. Bisa beresiko untuk terjadinya asam lambung itu meningkat. Oke, terus kalau misalnya ngomongin asam lambung ini kan konsepnya bisa beda-beda ya. Yang di dalam masyarakat ada yang ngomongin asam lambung naik itu pasti mah. Tapi itu akhir-akhirnya ada yang populer, ada yang bilang asam lambung naik itu sebagai GERD semacamnya gitu. Nah, juga jujur waktu gua asam lambung naik ternyata di diagnosis sama dokter bilangnya LPR gitu. Nah, namanya, itu gue juga agak bingungin nggak sebenarnya asam lambung naik ini bisa terkait dengan macam-macam kondisi ini kah atau gimana? Terus perbedaannya dari masing-masing kondisi itu apa sih? Oke, istilahnya memang sebenarnya beda-beda ya. Kalau misalnya asam lambung, kalau misalnya untuk awamnya sendiri, mah itu kan sama aja dengan dispepsia. Nah, dispepsia itu sebenarnya bukan penyakit, tapi sekumpulan gejala yang ditandai dengan nyeri perut bagian atas, disertai dengan gejala-gejala lain. Contohnya perutnya cepat kenyang, cepat ngerasa begah, kemudian sendawa, kembung, yang kayak gitu. Kemudian kalau misalnya yang kedua adalah GERD. Nah, GERD itu paling banyak juga nih yang dialami oleh beberapa orang, terutama kaum milenial atau kaum muda gitu. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang sekarang ini abis makan itu rebahan. Oh gitu, itu bener. Pemicu terjadinya GERD juga. Jadi kayak GERD itu kan tadi kayak asam lambung naik ke kerongkongan, kemudian gejalanya itu sedikit berbeda sih dengan MAH. Kayak misalnya ada rasa terbakar di dada, kemudian ada sulit menelan, kemudian ada mual juga, muntah juga, sama ada kayak regurgitasi, kayak ada rasa. Kayak habis makan tiba-tiba keluar lagi. Bener, kayak maksudnya nggak sampai muntah tapi kayak ada sesuatu gitu, kayak sedikit, kayak nyangkut gitu, kayak keluar sedikit gitu, kayak bisa ngerasain makanan yang tadi kayak gitu. Terus dia itu bertambah buruk ketika setelah makan dan setelah di malam hari. Biasanya kalau malam hari itu bisa kambuh juga nih. Kalau orang yang GERD biasanya kayak mengalami serak, suaranya serak, kemudian sesak napas, kemudian tadi sulit menelan juga, sama gangguan tidur karena biasanya kayak gitu kan karena tidurnya nggak enak. Posisi tidurnya jadi asam lambung nggak naik gitu. Bener. Ya. Oke, terus kalau gue juga pernah ngalamin gejala di leher itu termasuk asam lambung naik juga nggak sih? Rasa di sini tuh nggak enak gitu. Kalau GERD itu salah satunya bisa ada ngerasa kayak benjolan di tenggorokan. Kayak ada apa? Benar. Kayak ada ngerasa benjolan, kayak sensasi sih dia kayak bilangnya. Sensasi benjolan di tenggorokannya kayak gitu. Jadi gejala-gejala yang perlu diwaspadain seputar GERD
ya, dan mahnya tadi ada hal-hal tersebut gitu ya. Iya, tapi ada juga nih kayak misalnya peradangan pada lambung. Nah, itu istilahnya gastritis kita namanya. Biasanya gastritis itu bisa terlihat kalau kita dilakukan pemeriksaan endoskopi kayak itu gitu. Karena asam lambung juga ya? Bisa karena asam lambung, bisa karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Jadi kayak ada infeksi bakteri yang masuk, kemudian dia bisa merusak lapisan lambung. Kalau misalnya lapisan lambungnya radang, itu gastritis, tidak diobati secara benar, lama-lama dia bisa luka, jadinya tukak lambung gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu emang lebih baik ke dokter aja kali ya, karena bener. Kan asam lambung naik itu ya kayak gitu bisa banyak gitu nandain kondisi macam-macam itu daripada kita salah diagnosis atau kayak gimana kan gitu kayak. Tadi kan ada konsep yang beda-beda tuh, ada MAH sama GERD lah yang paling kita tahu di Indonesia ya kayak gitu. Nah, itu perbedaan yang spesifiknya apa sih? Sehingga kita bisa tahu gitu yang mana yang MAH, yang mana yang GERD gitu. Biar at least kalau misalnya sebelum kita ke dokter kita bisa tahu nih kita ngalamin apa kayak gitu. Oke. Tadi pertama itu kalau misalnya dia MAH itu kan asam lambungnya tinggi ya, asam lambungnya tinggi, tetapi belum tentu dia naik ke kerongkongan. Tapi kalau GERD itu dia langsung naik ke kerongkongan. Jadi kalau misalnya orang GERD ya biasanya ya gejalanya sama seperti MAH, tapi kalau misalnya orang MAH belum tentu dia bisa mengembangkan gitu terjadinya GERD ya. Itu yang sedikit perbedaannya. Kemudian kalau misalnya GERD itu masalahnya ada di katupnya. Atau misalnya orang istilah medisnya sphincter esofagusnya atau ototnya itu otot lambung ya maksudnya. Otot yang antara lambung dengan esofagus, sphincternya itu harusnya ketika makanan lewat dia kan akan rileks supaya makanan bisa lewat ya ke lambung. Nah, itu dia lewat, kemudian dia akan relaksasi terus. Kalau misalnya si GERD harusnya ketika makanan udah lewat dia menutup biar makanan nggak kembali lagi ke atas gitu. Tetapi pada GERD itu dia akan relaksasi terus, jadi makannya gampang lagi naik lagi ke atas. Itu sih penyebabnya. Tapi kalau MAH itu penyebabnya beda lagi, bisa karena faktor makanan yang memicu tadi, merokok, atau emang asam lambungnya tinggi. Tapi kalau GERD emang karena sphincternya yang mengalami relaksasi atau kerusakan. Jadi perbedaan spesifiknya tentang MAH sama GERD itu ya. Kalau MAH lebih ke asam lambungnya tinggi segala macam. Kalau GERD gara-gara otot sphincter esofagusnya kayak gitu. Oke. Nah, terus sejauh ini kan di masyarakat juga banyak yang ngomong seputar ya mitos fakta. Maksudnya nggak melulu mitos fakta sih, ada statement yang kadang ya nggak benar-benar amat seputar GERD sama asam lambung naik ini gitu. Nah, kita gimana sih cara bedain yang mana mitos, yang mana fakta seputar GERD ini gitu, seputar asam lambung naik? Mitos fakta seputar asam lambung yang biasanya yang bisa kita dengar gitu. Yang bisa kita dengar biasanya asam lambung nggak boleh minum kopi. Nah itu sebenarnya boleh apa enggak gitu ya. Sebenarnya sih penelitiannya itu sebenarnya nggak terlalu banyak untuk benar-benar membuktikan bahwa kopi itu memperparah gejala terjadinya GERD gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang toleransi terhadap kopinya juga rendah, kayak nggak kuat juga gitu minum kopi kayak gitu. Tetapi untuk mensiasatinya, misalnya kamu keluarga sehat ini suka kopi, terus punya GERD, terus pengen banget kopi ini gimana gitu. Carilah kopi yang kafeinnya lebih rendah. Atau nggak yang decaf gitu ya? Karena semakin biji kopi itu dipanggang atau di roasting, itu semakin tinggi kafeinnya. Misalnya contohnya black coffee itu lebih tinggi dibanding latte yang kayak gitu-gitu. Jadi asam lambung itu masih boleh minum kopi asal tidak terlalu banyak dan maksimal 1 aja. Kalau bisa gelasnya tuh yang ukuran kecil ya. Secangkir gitu. Secangkir, dan carilah kafeinnya yang kadarnya rendah. Apa lagi tuh selain kopi? Selain kopi, katanya yogurt bisa bahaya buat sakit MAH karena sifatnya tuh asam. Nah, itu sebenarnya yogurt itu memang asam, cuma malah bagus untuk GERD. Kenapa? Karena si asamnya di yogurt itu bisa menyeimbangkan ada probiotiknya, itu bisa bakteri-bakteri baik bisa melawan si Helicobacter pylori penyebab sakit MAH gitu. Jadi nggak apa-apa makan yogurt, cuma lebih baik yogurtnya yang rendah lemak, karena kan salah satu pantangannya juga nggak boleh makan yang tinggi lemak ya, bisa nyebabin sakit gitu. Jadinya kalau bisa cari yogurt yang rendah lemak aja. Kalau susu sama produk susu gimana? Kan kadang ada orang minum susu tiba-tiba sakit perut gitu. Itu ada kaitannya nggak kalau gitu? Susu itu sebenarnya bagus, nggak apa-apa untuk pengidap MAH. Tapi balik lagi, susu yang rendah lemak aja yang dikasih, contohnya susu skim ya.
dibanding susu yang whole milk atau susu full cream. Itu kan tinggi lemaknya ya, jadi sebisa mungkin susu yang kandungannya rendah lemak itu nggak masalah. Oke. Nah, terus ada lagi gue pernah dengar cerita semacam thread di Twitter gitu sih, kalau misalnya orang GERD tuh ada yang sampai kurus banget, terus ada yang apa namanya, bahkan ada beberapa kasus sampai meninggal gitu. Emang kalau GERD tuh emang pasti sebahaya itu kah bisa sampai meninggal atau nggak sampai kurus banget kayak gitu? Oke, kalau misalnya GERD dinyatakan apakah itu mengancam nyawa, itu sebenarnya enggak mengancam nyawa. Tetapi kalau GERD yang berkepanjangan, yang kronis, kemudian dia tidak ditangani dengan baik, kemudian nggak minum obat gitu. Ibaratnya nggak kontrol juga, nggak minum obat, itu bisa sih menimbulkan komplikasi. Salah satunya adalah Barrett esophagus, itu merupakan pre-cancer yang terjadinya kanker esofagus. Jadi misalnya sebelum kanker ada pre-nya dulu, itu Barrett esophagus bisa nyebabin kanker esofagus juga, sama yang terakhir itu bisa nyebabin struktur atau kan misalnya luka ya esofagusnya ya, karena korosif tadi itu dari asam lambung itu dia menimbulkan luka. Nah, lukanya itu kan ada bekas lukanya itu nanti lama-lama akan menjadi struktur penyempitan. Sempit, kerongkongannya jadi sempit gitu. Kerongkongannya jadi sempit, iya. Jadi kan kalau sempit makanan susah dong lewatnya. Nah, itu bisa merupakan komplikasi yang bisa berbahaya nantinya gitu. Kalau misalnya GERD-nya berkepanjangan, kronis dan tidak ditangani dengan baik. Berarti kalau misalnya itu emang mesti buru-buru harus ditangani dong ya. Karena kalau kita nganggap asam lambung itu banyak yang biasa asam lambung naik doang nanti juga turun gitu. Nanti tunggu sebentaran enakan gitu. Atau enggak ya tidur sebentar atau segala macam lah gitu, tiba-tiba bisa enakan. Tapi emang kalau misalnya ini kejadiannya berulang-ulang terus emang mesti harus segera Tapi sebenarnya kalau misalnya asam lambungnya kambuh itu sebulan sekali itu masih hal yang umum, bener. Karena kan yang dikatakan bermasalah itu ketika dia lebih dari 1 kali dalam seminggu gitu. Jadi kayak emang berulang-ulang baru lah kayak harus diperiksa gitu. Nah, terus kan ada ini lagi nih, ada kaitan antara GERD sama kesehatan mental juga, kayak stres tuh pasti bisa nyebabin asam lambung naik, kayak GERD semacamnya, bahkan sampai anxiety gitu. Padahal di Facebook ada grup namanya GERD anxiety kayak gitu kan. Nah, itu kaitannya GERD sama kesehatan mental sebenarnya apa tuh? Kalau sebenarnya kaitannya secara langsung, jadi kalau misalnya di penelitiannya orang-orang yang mengalami anxiety dan depresi itu cenderung mengembangkan terjadinya GERD. Begitu juga sebaliknya, ada penelitian lain menyebutkan bahwa orang yang GERD itu memiliki efek negatif dalam hidupnya atau kualitas hidupnya itu cenderung mengalami kecemasan, penurunan. Contohnya bisa bikin kecemasan. Jadi itu kayak siklus hidup yang berulang aja gitu, kayak siklus yang berulang-ulang. Tapi sebenarnya penyebab pastinya itu kayak masih belum bisa dipastikan. Cuma katanya sih kalau misalnya orang cemas itu cenderung mengalami gangguan motilitas si esofagus. Jadi pergerakan esofagus dalam memasukkan makanan ke lambung itu terganggu. Nah, yang kayak gitu bisa nyebabin GERD semakin parah. Tapi di sisi lain juga ada penelitian membuktikan bahwa orang yang cemas kemudian dia dicek asam di kerongkongannya itu normal. Jadi kayaknya ada banyak penelitiannya ini untuk lebih harus dipastikan lagi gitu. Cuma ya salah satunya itu bisa mengganggu pergerakan lambung, pergerakan makanan di esofagusnya karena sih. Kecemasan itu. Karena kecemasannya itu. Kalau stres gitu juga kan? Iya, stres juga. Jadi memang itu ya, terjebak dalam lingkaran itu aja ya. Stres asam lambung naik bikin stres. Kayak gitu kan, jadi muter-muter aja. Ya, jadi kayak siklusnya muter-muter aja, bener. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, udah segala macam, udah ketahuan lah kalau kita tuh kayak punya masalah asam lambung naik atau GERD ini gitu. Nah, penanganannya gimana sih awalnya kayak gitu? Penanganannya ya, jadi yang pertama kalau misalnya keluarga sehatku ada ngeluh ya nyeri di dada atau rasa terbakar, nyeri ulu hati, mual, muntah, sendawa, sakit menelan dan lain sebagainya, langsung aja konsultasi ke dokter. Biasanya prinsip penanganannya adalah 3P, yaitu pola makan, yang kedua adalah pola hidup, yang ketiga adalah pola pikir. Yang pertama dari pola makannya dulu ya. Misalnya makanannya itu ubah pola makannya. Yang pertama adalah makan yang berserat, udah pasti. Contohnya kayak sayur-sayuran, buahan, biji-bijian atau oatmeal kayak gitu. Yang kedua adalah makanan yang mengandung pH tinggi.
ini ya tingkat asam yang tinggi ya. Tingkat asamnya tinggi. Supaya asamnya tinggi, terus kita pakai pH yang tinggi ya bisa lebih netral kayak gitu. Contohnya ada di pisang, semangka. Makanan yang basah maksudnya. Makanan pH-nya tinggi, pH-nya tinggi, basah. Jadi bisa menetralin si asam kita yang udah terlalu tinggi gitu. Contohnya ada di pisang, semangka, kemudian kacang kayak gitu. Kemudian bisa juga makanan yang berair, kandungan airnya tuh tinggi. Contohnya ada di selada, timun, seledri, buah-buahan. Nah itu juga bagus. Jadi sayur sama buah ya? Iya, intinya sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan kayak gitu kan. Terus abis itu hindari juga makanan yang pedas, kemudian yang asam, yang asin, kemudian yang berlemak sama berminyak. Tapi kan itu susah ya untuk karena makanan sehari-hari gitu. Makanan sehari-hari ya, maksudnya kayak aduh nggak makan cabai kayaknya sehari susah nih gitu. Atau nggak makan gorengan kayaknya susah banget gitu. Tapi kalau misalnya harus banget mau makan itu, lebih baik kasih jeda. Jadi kasih jeda 2-3 jam untuk tidur. Misalnya jangan sampai habis makan itu langsung tidur gitu. Gitu. Atau nggak makannya jangan keseringan kali ya. Iya, makanya dibatasin, jangan keseringan. Tapi kalau misalnya udah makan itu ya kasih jeda untuk tidurnya tuh 2-3 jam. Intinya jangan langsung rebahan. Nanti yang ada langsung makin sakit. Ya. Makin sakit kayak gitu. Itu tadi pola makan, pola hidupnya juga tetap aktif. Kemudian latihan pernapasannya juga biar. Nah, latihan pernapasan tuh kayak gimana? Iya, karena kan kita kalau misalnya si GERD itu kan bisa sesak juga ya gitu. Jadi kita bisa atur pernapasannya atau mau meditasi, mau yoga silakan. Kemudian terakhir ya pola pikir, karena tadi GERD itu ada misalnya kalau saya makannya udah dijaga banget, minumannya udah dijaga banget tapi kok masih GERD. Nah, bisa jadi kan GERD-nya itu karena anxiety gitu. Stres gitu. Karena stres. Nah, kalau kayak gitu yang diubah juga pola pikirnya. Karena kalau misalnya GERD anxiety itu biasanya dokter itu menangani obatnya itu nggak cuma dari GERD-nya aja, tapi obat-obat untuk anxiety-nya yang diobatin. Justru malah lebih anxiety-nya itu juga harus diobatin banget dibanding GERD-nya. Karena gitu. memicu utamanya itu. Karena memicu utamanya si anxiety. Jadi biasanya kalau obat-obatan GERD secara umum ya OTC-nya yang bisa dibeli bebas biasanya antacid yang kayak gitu kan pasti semua udah tahu ya. Obat-obatan yang bisa dibeli tanpa resep gitu ya. Kemudian kalau bisa dari dokter biasanya dikasih H2 blocker kayak ranitidin, kayak gitu-gitu simetidin. Kemudian ada proton pump inhibitor mungkin kayak ABI biasa, kayak omeprazol, lansoprazol gitu ya. Omeprazol, lansoprazol gitu, esomeprazol gitu. Ya, gue minum itu tuh mahal banget soalnya. Itu mahal itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya GERD anxiety biasanya dikasih anti cemas, kemudian antidepresan juga kayak gitu. Biar nggak terlalu stres. Sama biasanya psikoterapi sih. Dokternya menyarankan untuk terapi kognitif kayak gitu, biar menenangkan atau kecemasannya tuh bisa dihilangin. Jadi kalau buat teman-teman yang merasa kayak gitu tuh udah asam lambung naik karena stres segala macam, yang penting kan diperiksa aja dulu ya, bener. Terapi segala macam daripada berulang-ulang terus, jadi ngerti juga ya. Bener, karena ini bisa berkepanjangan kan, bisa menjadi kronis gitu. Nah itu kan yang dianjurin nih, kalau misalnya yang dilarangnya apa, kayak pantangannya gitu apa? Ya tadi kan ada makanan asam gitu, tapi kalau makanan asamnya bentuknya buah gimana, kayak jeruk, kan jeruk pasti ada asam, mangga asam iya, gitu. Kayak lemon gitu, nggak boleh ya. Tetap ya, harus dikurangin apa gimana? Sebenarnya sih di penelitian, soalnya ada yang bilang katanya air lemon itu bisa menyembuhkan GERD kayak gitu-gitu ya, kayak jeruk kayak gitu-gitu bisa menyembuhkan GERD. Nah, sebenarnya sih penelitiannya tuh masih kurang kuat gitu, karena masih sedikit buktinya kayak gitu. Soalnya ada juga penelitian tahun 2012 bilang si lemon yang kayak citrus gitu bisa meredakan masalah pencernaan gitu. Tetapi di penelitian lain itu malah kayak bisa memperparah terjadinya GERD. Iya, karena sifatnya asam ya. Sifatnya asam, tapi kan katanya dikasih air. Nah, kalau misalnya lemon itu kan pH-nya 3, air itu pH-nya 7. Nah, kalau ini gimana gitu? Ya itu sebenarnya nggak asam, nggak basa juga. Jadi kayak tetap nggak bisa juga gitu untuk menyembuhkan terjadinya GERD gitu. Jadi kayak penelitiannya masih kurang deh, kalau misalnya asam-asam sebaiknya dihindari gitu. Kayak asam pedas pasti dihindari atau enggak, at least dikurangin lah kayak gitu ya. Setidaknya dikurangin. Kalau dari segi lifestyle tuh apa gaya hidup? Gaya hidupnya tadi yang perlu dihindari gitu. Kan tadi kan pernah yang dibahas kan nggak boleh tidur habis makan tuh, terus apa lagi?
Sama ini sih lifestyle-nya harus jaga berat badan sih. Soalnya salah satu faktor resiko GERD itu obesitas juga. Jadi kalau misalnya kita punya kelebihan berat badan, ya sebaiknya setidaknya diet untuk dikurangi berat badannya lagi. Ya sama tetap aktif secara fisik, kemudian ya nggak boleh langsung tiduran setelah makan kayak gitu. Sama nggak boleh telat makan sih. Jadi kayak makannya sedikit-sedikit aja tapi sering dibanding makan 3 kali dalam porsi besar, lebih baik makan sedikit-sedikit tapi sering. Kayak 5 kali gitu tapi lebih kecil ya porsinya gitu. Dalam porsi yang kecil-kecil. Kalau pola makan berarti kalau misal 3 kali kan kita makan besar-besar gitu. Kalau yang porsi kecil itu dalam bentuknya apa? Apa makanan besar itu dipecah aja jadi kecil-kecil apa? Boleh 3 makan besar 2 kali cemilan, tapi makan besarnya itu nggak terlalu banyak. Oh, ini kurangin aja porsinya tapi diselingin sama cemilan itu. Bener, ya? Diselingin. Kalau nih kita ngalamin asam lambung ini nih kan kita pasti ngalamin gejala-gejalanya juga dong. Nah, yang gejala yang bahayanya itu apa sih yang benar-benar kita harus kita harus ke dokter nih kalau udah ngalamin gejala ini gitu tuh apa? Oke. Yang ditakutkan antara GERD ini sebenarnya adalah kan gejalanya itu hampir mirip akan serangan jantung. Karena nyeri dada nyeri dada, rasa terbakar yang kayak gitu-gitu. Nah, kita tuh jangan mengabaikan kayak ini pasti GERD, belum tentu loh, karena banyak juga kasus yang kayak gitu ternyata serangan jantung gitu, nyampe UGD gitu. GERD enggak, serangan jantung iya gitu ya, itu lebih mematikan gitu. Jadi kalau misalnya keluarga sehat punya keluhan mengalami nyeri dada atau rasa terbakar, apalagi nyerinya tuh menjalar ke rahang atau ke belakang atau ke belikat gitu, langsung ke dokter. Kemudian tadi sensasi panas, kemudian mual atau muntahnya juga berlebihan, karena muntah asam gitu. Muntah asam juga, atau enggak mungkin ada muntahnya tuh kayak warnanya tuh beda gitu, kayak misalnya muntah warnanya bening atau putih gitu, tapi warna kuning, warnanya kecoklatan kayak gitu atau kehitaman. Nah itu juga warning sign juga. Terus atau juga buang air besarnya warnanya udah hitam, kemudian udah sulit untuk makan, kayak nggak nafsu makan, sampai badannya kurus tadi, misalnya berat badannya tuh udah turun signifikan, sebaiknya ke dokter. Biar dikasih penanganan yang kayak gitu. Biar tahu misalnya apakah ini masalahnya di pencernaan atau memang ada organ lain juga yang kayak gitu. Kalau dari anxiety mungkin kalau udah sering banget terjadi kayak gitu ya. Anxiety biasanya sih perbedaannya sama GERD, dia ada tambahan gejala cemas kayak jantungnya berdebar-debar, nafasnya cepet, keringat dingin. Nah itu langsung aja ke dokter, karena misalnya bukan hanya anxiety, tahu-tahu malah takikardikannya jantung ya kan, itu juga ditakutkan juga kan gitu. Oke, jadi intinya ya udahlah, jangan disepelein lah kalau udah sering terjadi gitu, apalagi udah gejalanya udah parah kayak tadi dadanya sesak segala macam gitu ya. Nah itu aja ya pembahasan kita hari ini ya. Kayak soal GERD ini sebenarnya masih panjang tapi kalau waktu kita terbatas ya jadi ya udah. Kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa tanya. Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung konsultasi dokter di Sehatki ya. Buka aja sehatki.com, nanti ada pilihan konsultasi dokter, langsung aja nanti bisa chat dengan dokter. Kalau misalnya kalau perlu diresepin dokter nanti diresepin resep segala macam kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, sudah saatnya kita berpamitan, sampai jumpa di episode berikutnya.